Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semua yang bersyukur pada sore hari ini dengan hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Amin ya Allah. Semoga yang sedang kurang sehat disehatkan oleh Allah. Semoga yang sedang kurang di dalam rizki dicukupkan rizkinya oleh Allah. Yang sedang kesempitan dilapangkan oleh Allah. Yang sedang membutuhkan dan berhajat terhadap sesuatu diberikan oleh Allah. Yang sedang memiliki tujuan dipermudah tujuannya oleh Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmat lahiriah dan batiniyah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman 10 ya. Halaman 10 paragraf terakhir di bawah. Fa fi hadzal khabari, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Fa fi hadzal khabari, fa fi hadzal khabari, maka pada hadis ini, fa fi hadzal khabari, maka pada hadis ini dalilun menjadi dalil, dalilun menjadi dalil ala anna qalilal amali, ala anna qalilal amali, atas bahwa sedikit amal, atas bahwa sedikit amal idza kana apabila adalah, idza kana apabila adalah liwajhillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, liwajhillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Khairun itu lebih baik, khairun itu lebih baik, minal katsiri, minal katsiri, dari banyak, minal katsiri, dari banyak, li ghairi wajhillahi ta'ala,
yang bukan karena Allah Ta'ala, yang bukan karena Allah Ta'ala. Li'annal qalila karena sesungguhnya yang sedikit. Li'annal qalila karena sesungguhnya yang sedikit. Idza kana apabila adalah liwajhillahi ta'ala karena Allah Ta'ala, fa innallaha maka sesungguhnya Allah yudha'ifuhu melipat gandakannya, yudha'ifuhu melipat gandakannya, bifadlihi dengan karunia-Nya, bifadlihi dengan karunia-Nya. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala. Surah An-Nisa ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Wa in taku hasanatan, dan jika ada kebaikan, wa iltaku hasanatan, dan jika ada kebaikan, yudha'ifha Allah melipat gandakannya, Allah melipat gandakannya, wa yu'ti dan memberikan, wa yu'ti dan memberikan min ladunhu dari sisinya, min ladunhu dari sisinya, ajran pahala, ajran pahala, azima yang besar, azima yang besar. Surah An-Nisa ayat 40. Wa ammal kathiru, dan adapun banyak, maksudnya amal yang banyak ya.
Wa ammal katsiru, dan adapun yang banyak. Wa ammal katsiru, dan adapun yang banyak. Idza lam yakun, apabila tidak adalah. Idza lam yakun, apabila tidak adalah. Liwajhillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Liwajhillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Fala sawaba, maka tidak ada pahala. Fala sawaba, maka tidak ada pahala. Lahu, baginya. Lahu, baginya. Wa ma'wahu, dan tempat kembalinya. Wa ma'wahu, dan tempat kembalinya. Jahannama, neraka Jahannam. Jahannama, neraka Jahannam. Deh, sampai di situ. Alhamdulillah. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fi hadzal khabari, maka pada hadis ini dalilun, menjadi dalil, ala anna qalilal amali, atas bahwa amat sedikit amal, idza kana, apabila adalah, liwajhillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, khairun, itu lebih baik, minal katsiri, dari li ghairi wajhillahi ta'ala, yang bukan karena Allah ta'ala. Li annal qalila, karena sesungguhnya yang sedikit, idza kana, apabila adalah, liwajhillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yudha'ifuhu, melipat gandakannya, bifadlihi, dengan karunia-Nya. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala. Wa iltaku hasanatan, dan jika ada kebaikan, yudha'ifha, Allah melipat gandakannya. Wa yukti, dan memberikan, min ladunhu, dari sisinya, ajran, pahala, azima, yang besar. Surah An-Nisa ayat 40. Wa annal katsiru, dan adapun yang banyak, idza lam yakun, apabila tidak adalah, liwajhillahi ta'ala,
tidak ada pahala lahu baginya, wa ma'wahu dan tempat kembalinya jahannam, neraka jahanam. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang lalu ada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak, ya, bahwasanya malaikat itu ada yang ngangkat amal hamba, ya. Ada yang amalnya itu dianggap malaikat banyak dan suci, betul? Pada saat diletakkan di tempat yang dikehendaki oleh Allah di kerajaan Allah, kemudian Allah itu berfirman kepada para malaikat, ya, kamu memang menjaga amalan hambaku wahai malaikat hafazah. Malaikat yang jaga amal namanya apa? Malaikat hafazah, ya. Tapi ana raqibun, aku itu lebih tahu ma fi nafsihi, apa yang ada di dalam hati hambaku ini. Inna hadzal abdi, sesungguhnya hambaku yang ini lam yukhlis, tidak ikhlas, ya. Faktubuhu, maka tulis dia fi sijin, di neraka sijin. Malaikat udah menganggap amalnya itu banyak, amalnya itu baik, amalnya itu suci, tapi ternyata di hadapan Allah suruh ditaruh di mana? Neraka sijin, karena tidak ikhlas. Ya. Ada juga ketika malaikat itu membawa amal seorang hamba, malaikat itu menganggap amal yang dibawa itu sepele, ya, tidak berbobot, amalnya itu amal yang tidak berat. Wah, ini amalan apaan nih? Tapi karena harus dibawa kepada Allah, tetap dibawa amalnya itu. Ternyata di hadapan Allah ketika diperlihatkan amal hamba yang menurut malaikat itu sepele dan tidak berat, ternyata karena keikhlasan hamba itu ketika melaksanakan amal di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk masukkan ke Illiyin, surga Illiyin, ya. Artinya bagaimana? Ini yang baru kita tulis. Fa fi hadzal khabari dalilun ala anna qalilal amal idza kana liwajhillahi ta'ala khairun minal katsir li ghairi wajhillahi ta'ala. Hadis ini menggambarkan dan menjadi dalil bahwasanya amal-amal yang sedikit itu nggak boleh diremehin, ya, tidak boleh diremehkan. Walaupun amalannya amalan-amalan yang menurut kita sepele, menurut kita itu tidak berbobot, tapi tidak boleh meremehkan amal walaupun sedikit. Amal ibadah apapun itu bentuknya, jangan direndahkan dan diremehkan, ya. Karena sesungguhnya idza kana liwajhillahi ta'ala, kalau amal yang remeh dan sepele itu niatnya ikhlas karena Allah, maka dia lebih baik daripada banyak tapi tidak karena Allah, ya. Mending sedikit tapi ikhlas tapi karena Allah, daripada amalnya banyak, amalnya sepertinya berat, amalnya sepertinya dahsyat tapi tidak ikhlas, tapi melakukannya bukan karena Allah, ya. Hal ini Allah Subhanahu wa taala menekankan di dalam surah An-Nisa ayat 40, ya, tentang bahwasanya sedikit amal itu kalau memang dilakukannya adalah ikhlas karena Allah, maka Allah akan melipat gandakan, ya. Walaupun menurut kita itu amalannya sepele, tapi kalau ikhlas Allah lipat gandakan pahalanya, ya, perbanyak tanpa kita ketahui berapa banyaknya itu, ya. Di dalam surah An-Nisa ayat ke-40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in taku hasanatan, dan jika ada kebaikan,
Ulama tafsir itu menafsirkan wa in taqwa hasanatan, jika ada kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, walaupun sangat sedikit, walaupun sebesar atom, walaupun sebesar debu yang bisa kelihatan kalau kena matahari, walaupun sebesar atom amal itu, ketika menafsirkan wa in taqwa hasanah, kalau ada kebaikan dari seorang hamba walaupun sebesar biji dzarrah atau atom, yudha'ifha, maka Allah akan melipat gandakan amal-amalnya itu, ya. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan memberikan dari sisinya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala yang sangat besar. Sampai Allah gunakan kata azimah, artinya sangat besar, ya. Arsy itu saking besarnya dikasih azimah sama Allah. Nama Allah saking maha agungnya, Allah Al-Azim. Pahala hamba yang melakukan amal walaupun sebesar biji dzarrah, kalau dia ikhlas karena Allah, maka bisa menjadi azim amalan itu di hadapan Allah, bisa menjadi sangat besar. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya adalah ketika seorang pelacur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, hadisnya sahih. Seorang pelacur di tengah teriknya matahari di padang pasir, dia mencari-cari air, kemudian mendapati air. Dilihat juga ada seekor anjing yang sedang kehausan. Dia lebih memilih memberikan minum kepada anjing itu dengan terumpahnya, dengan sepatunya, dibandingkan dirinya yang harus minum. Padahal kalau dirinya nggak minum mati. Si pelacur itu kalau nggak minum dia mati. Tapi karena ngelihat seekor anjing kehausan juga, dia minumkan justru ke anjing itu. Bahkan karena amal yang begitu saja, dosanya diampuni semua oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Ya, karena ngasih minum kepada seekor anjing tersebut dalam keadaan hati yang ikhlas lillahi ta'ala. Bahkan Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin, beliau itu ketika ditanya oleh para sahabat dan murid-muridnya, wahai Imam Ghazali, apa yang menyebabkan Allah merahmatimu, Allah memuliakanmu, ya? Apakah karena puasamu yang banyak itu di hadapan Allah? Bukan, kata Imam Ghazali. Apakah karena sholawatmu yang banyak? Bukan. Apa karena sholatmu yang banyak? Bukan. Apa karena karangan kitabmu itu yang banyak dan bermanfaat untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW? Bukan. Bukan itu, kata Imam Ghazali. Tapi apa yang menyebabkan engkau mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang menyebabkan Allah merahmatiku, mengampuni dosaku, dan aku mulia di hadapan Allah adalah karena ketika aku mau menulis kitab, ada seekor lalat yang dia itu hinggap di mata penaku, dan aku niat bersedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala untuk lalat itu. Karena itu ikhlas, maka diampuni dosaku. Karena itu ikhlas, maka dirahmati diriku. Karena aku melaksanakan ikhlas, maka aku dimuliakan oleh Allah. Justru mulianya itu bukan karena sholatnya yang banyak, bukan karena sholawatan yang banyak, bukan karena apalagi ibadah puasanya yang banyak, bukan karena ngarang kitabnya yang banyak, ya, yang bermanfaat untuk umat, bukan. Tapi keikhlasan itu murni adanya pada saat bersedekah kepada lalat. Ya, cuma gara-gara hal sepele menurut kita, ngasih minum laler, justru itu mendatangkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Justru itulah yang mendatangkan ampunan dari Allah. Justru itulah yang membuat Imam Ghazali mulia di sisi Allah. Pernah nggak Bu
ngasih apa namanya, ngasih sodako sama semut. Kasih sodako sama semut. Ya. Ketika kita melihat ada seekor semut sedang tenggelam, misalnya ya, nggak apa-apa, dia nggak gigit kan? Apa itu? Oh iya, nggak gigit kalau jengking kecil. Iya, nggak apa-apa, pengen ngaji kalau jengkingnya ya. Insya Allah nggak bakalan membahayakan. Ya, kalau ada begitu bilangnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul. Ya, kalau jin itu banyak menyerupai kalajengking, ular, ya. Siapa tahu itu anaknya jin lagi, pengen ikut ngaji. Enggak apa-apa ya. Jangan disakiti. Nanti orang tuanya marah. Na'udzubillah ini. Ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Baginda Rasul bersabda, "Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Janganlah kamu meremehkan kebaikan syai'an sedikit pun, ya. Wa antalqiya akhaka biwajhin tariqin, walaupun itu hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan tersenyum, ya, dengan wajah yang manis, bukan wajah yang masam. Jangan kau remehkan, kata baginda Rasul. Itu amalan kelihatannya remeh, cuma senyum doang, ya, cuma senyum. Tapi ketika itu membahagiakan hati umat muslimin yang lainnya, saudara kita selain diri kita, maka kebahagiaan mereka itulah yang mahal. Kalau kita melaksanakannya ikhlas karena Allah, bisa jadi senyumanmu itu adalah menjadi percepatan dirimu untuk mendekat kepada Allah. Bisa jadi duri yang kau buang itu dari jalanan itu, ya, dengan niat agar orang yang lewat situ selamat, siapa tahu itu adalah menjadi jalan keselamatanmu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan remehkan amal walaupun sedikit, walaupun menurut kita sepele, walaupun kecil. Ya, karena yang kecil itu bisa menjadi sangat besar kalau ikhlas niatnya karena Allah Ta'ala. Ya. Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu an itu berkata, rubba amalin saghirin ta'zimuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tasghiruhu an-niyah. Betapa banyak amalan-amalan yang itu besar, ya, menjadi kecil karena niat. Tapi sebaliknya, berapa banyak juga amalan-amalan yang kecil jadi besar gara-gara niat. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya fayasiru bi surati a'malil akhirah bi husnin niyyah." Banyak yang melakukan amalan-amalan duniawi. Apa tuh amalan duniawi? Ngebalikin kecoa. Apa tuh amalan duniawi? Menolong itu semut yang tenggelam di minuman kita. Apa itu amalan duniawi? Nyuci piring. Apa itu amalan duniawi? Nyapu nggak? Ya. Tapi fayasiru bisurati amalil akhirah, bisa bernilai amalan akhirat yang pahalanya besar di hadapan Allah bihusnin niyah, karena niatnya baik karena Allah. Tapi sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah fayasiru bi surati a'malid dunya bi su'in niyyah. Banyak juga yang melakukan amalan akhirat. Apa amalan akhirat? Haji,
Iya. Apa amalan akhirat? Salat, baca Quran, puasa, pergi haji, pergi umroh, apa lagi? Bersedekah, zakat, ya. Itu amalan-amalan akhirat, ibadahnya ibadah mahdhah semua tuh, ya. Tapi fayasiru bisurati a'mali dunya, dia bisa menjadi nilainya itu adalah amalan dunia yang tidak sama sekali dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bisu'in niyah, karena niatnya buruk. Salat niatnya apa? Biar keren. Biar keren. Dianggap orang dia bersedekah biar dianggap dermawan. Ya. Itu niatnya buruk tuh. Walaupun amalannya amalan akhirat, itu akan tidak bernilai di hadapan Allah. Ya, nggak dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amalan-amalan kecil, niatnya ikhlas karena Allah, bisa jadi besar. Ya. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah An-Nisa ayat 40 tadi. Ya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala at-tariq fa akhkharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lah. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Baginda Rasul bersabda, saat seorang pria sedang berjalan, tiba-tiba ia mendapati sebuah dahan berduri. Ada pohon tapi ada durinya. Kayak pohon zakum tuh, kalau pohon zakum tuh duri semua, Bu. Ya, dari buahnya ya ada durinya, pohonnya, rantingnya, daunnya, ada durinya semua. Pohon zakum tuh untuk makanan ahli neraka, naudzubillah. Ya, seorang pria sedang berjalan, tiba-tiba dia mendapati sebuah dahan pohon yang berduri menghalangi jalan. Ini jalanan biasa orang lewat, itu dahannya menghalangi jalan. Mana banyak durinya. Ya. Kemudian ia menyingkirkannya, dipotong itu. Ya, dahan yang berduri tadi, sehingga orang kalau lewat situ nggak kena duri tadi. Ya, dipotong sama dia. Fasyakarallah, maka Allah bersyukur lahu kepadanya. Allah bersyukur kepadanya. Apa maksudnya Allah bersyukur kepadanya? Artinya Allah yang maha asyakur, yang maha bersyukur, itu membalas dengan balasan yang sangat banyak. Ya, kalau kita bersyukur kepada Allah, kita nggak bisa balas apa-apa Allah, kita cuma bisa puji Allah. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Itu namanya bersyukur, betul? Ya, atau melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah, atau meninggalkan apa yang dilarang Allah, bentuk-bentuk syukur kita. Tapi ketika Allah yang bersyukur kepada hambanya, berarti curahan anugerah-anugerah dari Allah sangat melimpah buat hamba. Ya, fasyakarallahu lahu, maka Allah bersyukur kepadanya, wa ghafarolah, fa ghafarolah, maka Allah juga mengampuni dosa-dosanya. Gara-gara nyingkirin duri, niat ikhlas karena Allah, biar orang yang lewat situ nggak kena duri. Bu, pernah begitu? Insya kita lagi jalannya kan sambil nunduk, betul? Apa sambil pelangap-pelongo ngelihat kanan kiri, oke. Halo, apa lihat ke bawah? Ya, khuddul basar, menundukkan pada pandangan. Ya, pada saat kita lihat, ada apa itu? Paku payung di jalanan. Ada apa itu? Ada paku di jalanan. Ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Niat beribadah khair karena Allah. Ya, niat melakukan kebaikan karena Allah. Ya, niat bersedekah dengan memindahkan paku payung misalnya dari jalan karena Allah. Taruh aja di tempat yang aman, ya, atau kita kumpulin kiloin ntar, betul nggak? Itu pahalanya luar biasa.
Kalau benar-benar ikhlas karena Allah, maka latihan. Kalau sekarang tuh latihan. Kalau digigit nyamuk, coba jangan digeser dulu nyamuknya. Ya, bukannya ditepak, bukan digeser pun jangan. Biarkan niat sedekah sama nyamuk. Siapa tahu dengan adanya begitu kita diampuni Allah. Digigit nyamuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba berniat bersedekah kepadanya nyamuk karena Engkau ya Allah. Bu, nyamuk yang gigit kita itu bukan makanannya. Darah itu bukan makanan nyamuk. Yang nyamuk gigit kita itu untuk reproduksi, maka yang menggigit kita itu semua adalah nyamuk betina. Kalau nyamuk itu makanannya apa? Saripati tumbuhan, dia itu makan. Ya, kalau dia menggigit makhluk yang ada darahnya, mau kita mau hewan yang digigit olehnya, darah yang disedot olehnya itu untuk reproduksi, biar nanti punya anak lagi. Darahnya tuh biar jadi anak. Kenapa? Gatel terus. Ya. Allahumma musaghirul kabir, mukabbirus saghir, saghir nabi. Cepet ntar kempesnya bengkaknya. Amin ya Rabbal. Nah, itu doa biar cepet kempes, bisul, bengkak. Tahu doanya? Ya, coba ya tulis kalau itu biar nggak lupa ya.